Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang landing page, marketing or advertising campaign gitu ya. Nah, bahasanya adalah berkaitan dengan landing page. Kira-kira landing page itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian struktur ya yang tepat untuk landing page itu seperti apa. Oke, kita mulai ya. Jadi misalnya ada sebuah case ya. Ini websitenya Gramedia. Di websitenya Gramedia itu memiliki struktur yang seperti ini kurang lebih. Jadi di bagian atas itu ada slider ya. Slider itu terdiri mungkin dari 5 desain. Kemudian di samping ada 2 desain lagi. Itu biasanya untuk meng-highlight promo-promo atau hal-hal yang apa sih yang ditargetkan di bulan ini, yang spesial apa gitu ya, apa penjualan apa yang ingin ditingkatkan. Di bawahnya ada kategori, kemudian di bawahnya ada buku-buku. Nah, kemudian misalnya Gramedia ini sedang melakukan boosting atau campaign, jadi ingin mempromosikan sebuah buku Radian 04 ya, buku Radian 04. Ini menjadi program utama dengan target 10.000 penjualan. Dengan periode selama bulan Maret sampai dengan April. Artinya di 2 bulan ini target penjualannya adalah 100.000 dari kategori buku Radian 04 ini. Nah, Radian 04 ini berarti harus menjadi salah satu primadona gitu ya, atau menjadi target utama, fokus utama penjualan dari Gramedia. Yang lain berarti terjual seperti biasanya nggak apa-apa. Tapi Radian 04 ini harus mencapai target yang telah disepakati. Nah, dengan konsep yang ada seperti website ini, maka ini kurang tepat. Kenapa gitu ya? Karena fokus orang itu akan banyak. Tiba-tiba melihat ada rekomendasi tentang komik, tentang novel, tentang buku apa gitu ya. Di sana Radian 4 harga spesialnya 45, tapi di sebelah sana ada misalnya diskon 50%. Wah, ini menarik ini sepertinya. Ya gitu kan. Orang terpecah konsentrasinya, peluang untuk take action terhadap Radian 04 ini menjadi lebih kecil. Yang kedua, slidernya ada 5 slide gitu ya. Ketika satu slide itu berdurasi katakanlah 5 detik, maka 5 dikali 5, 25 detik itu ya. Jadi 5 setiap setengah menit, anggap aja setengah menit lah, setiap setengah menit itu baru terulang lagi gitu ya, terulang lagi. Itu kalau cuma 5 detik. Nah, kalau 10 detik, 15 detik gitu kan, berarti apa gitu ya, perbandingannya adalah 1:5. Artinya secara penempatan itu tidak spesial, padahal produknya ini, targetnya, campaign-nya itu harus spesial gitu ya, menjadi program utama. Tetapi secara layouting, penempatan itu tidak spesial. Itulah konsep web seperti ini. Nah, biar spesial gimana gitu ya, biar bisa mencapai target, biar menjadi parameter utama gitu ya, maka butuh namanya landing page. Jadi landing page itu apa sih gitu ya? Jadi kalau pengertian dari MailChimp, landing page itu adalah dilakukan custom ya. Jadi halaman website dilakukan custom secara spesifik gitu ya, spesialis gitu ya. Untuk apa? Penawaran dan mengarahkan pengunjung untuk melakukan single action. Single action itu minimal 1 atau 2 lah, minimal 1, tapi maksimalnya 2, nggak lebih dari 3. Apa targetnya? Misalnya targetnya order gitu ya, fokus pada berita itu 1. Kemudian yang kedua apa? Order gitu ya, atau chat, atau subscribe gitu ya, dan lain-lainnya. Kalau secara penjelasan, landing page adalah halaman web yang dibuat khusus untuk tujuan pemasaran dan promosi gitu ya, atau layanan tertentu. Jadi hanya mini nice atau khusus, informasinya khusus biasanya, spesifik terhadap satu saja.
Halaman ini dirancang dengan tujuan untuk menarik perhatian pengunjung dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk, mendaftar layanan, mengunduh aplikasi, atau mengisi formulir kontak. Itu secara pengertian. Makanya ketika ada case seperti ini si Gramedia tadi, maka ini menjadi langkah yang spesial gitu ya untuk si Radian 04. Nah ini contohnya, misalnya ada sebuah website di sini yang sebelah kiri ini adalah homepage-nya, gitu ya. Di homepage ini, gitu ya, dia menampilkan banyak sekali, gitu ya. Di bawah sini ada banyak sekali produk, di atas ada gambar, ada menu, tapi di paling atas untuk penawarnya hanya banner di atas ini, gitu ya. Diskon 40%. Kalau di scroll kan hilang ya, gitu ya. Gimana sih gitu ya? Biar ini menjadi spesifik, maka dibuat landing page yang di sebelah kanan. Nah ini, jadi dibuat seperti ini. Berarti di sini hanya berisi satu informasi. Ini ya, informasi tentang sepeda ini, gitu ya. Apa didetailkan di bawahnya. Jadi fokus orang terlihat. Satu, action-nya apa? Order now. Jadi hanya mengorder di sini. Kalau yang ini banyak bisa beli ini. Nah, tergantung tadi targetnya. Targetnya apakah sebanyak mungkin orang membeli atau satu produk dengan penjualan yang sangat tinggi. Makanya itu kan kembali lagi ke tujuannya. Tujuan awalnya, goals-nya seperti apa. Nah, untuk mempromosikan arahnya ke seperti yang di sebelah kanan menggunakan landing page. Nah ini perbedaannya, jadi apa sih yang menjadi pembeda atau perbedaan antara landing page dan homepage? Landing page itu kalau dari jumlah halaman itu single action, jadi khusus, sedangkan homepage banyak halaman dan sub halaman. Kemudian landing page ini deliver specific offer ya, penjualan khusus. Sedangkan homepage ini semakin banyak, artinya semakin banyak pengunjung, semakin banyak halaman yang dibaca. Artinya itu jumlah halaman yang dibuka dan pengunjung. Sementara kalau landing page spesifik, gitu ya. Kemudian dari sisi konten, landing page itu adalah konten terbatas, fokus, kemudian dilakukan call to action. Jadi orang memang ke situ udah nyari sepeda, gitu ya. Berarti ke situ ingin beli sepeda. Kalau homepage konten ini ya. Berkolaborasi, banyak informasi, kemudian bisnis macam-macam, artinya macam-macam. Navigasi, landing page tidak, mungkin hanya sedikit link, gitu ya, minimalis. Kalau homepage full navigasi, jadi versi simpelnya, versi simpel masing-masing produk, detailnya itu ke sini. Jadi kalau di homepage itu ringkasan, detailnya itu masuk ke landing page. Oke, kemudian manfaat landing page. Yang pertama adalah promosi produk atau layanan bisnis. Ya, jelas promosi. Yang kedua, mengedukasi pelanggan karena berisi informasi yang spesifik, gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan peluang keberhasilan ads. Nah, ini paling penting. Jadi hampir orang yang menggunakan ads iklan ya, misalnya menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, gitu ya, atau Google Ads, itu paling optimal itu ketika menggunakan landing page karena sudah spesifik dan tertarget. Kalau pakai homepage, wah, nggak tertarget. Kemudian meningkatkan conversion rate, gitu ya. Misalnya kan kita tadi ya misalnya di materi sebelumnya ada growth hacking, ada awareness dan macam-macam. Nah, kita conversion rate-nya itu salah satunya nanti medianya adalah landing page. Jenis-jenis landing page ya, yang pertama adalah lead generation. Lead generation itu adalah sebuah landing page untuk mengumpulkan data. Jadi ketika kita membuat sebuah landing page berisi informasi, contohnya sebelah kiri, tapi goals-nya itu adalah orang isi data di situ. Bisa data email, kita sering lihat ya, kita mengunjungi apa, suruh masukkan email newsletter, atau data survei atau apa, itu namanya adalah lead generation. Konsepnya seperti itu. Jadi nanti dari data yang kesimpan ini, misalnya kita email,
teman-teman yang sudah dimasukkan itu biasanya kan kita mendapatkan email terus tuh setiap bulan, setiap hari ya. Makanya email kita itu kan penuh gitu ya, penuh dengan newsletter atau kita nyebutnya juga spam gitu ya. Itu juga bisa. Oke, kemudian ini beberapa contoh tampilan list generation ya. Ada yang minta ini beberapa kolomnya beda-beda gitu ya, tergantung kebutuhan dari pemilik website apa yang dibutuhkan gitu ya. Pengen dapat nama email, yang paling umum hanya nama dan email, tapi berapa ada yang wilayah, ada macam-macam. Oke, kemudian nah ini kadang disingkat ini ya, CTA ini, call to action kalau di sana. Ini itu adalah sebuah landing page yang berisi informasi untuk memberitahu pengunjung tentang penawaran. Kemudian tujuannya apa? Mengklik lebih lanjut layanan atau call to action tadi, ajakan. Jadi misalnya kalau kita lihat itu ya, call to action-nya adalah book a free demo. Nah, jadi kayak kalau kita di aplikasi itu trial gitu ya. Kita download nih trial dulu, suruh menggunakan aplikasi tertentu atau yang lainnya gitu ya. Bisa juga seperti ini, misalnya nilainya Google Cloud Platform, try it free gitu ya, atau yang lain itu juga download apps gitu ya, gunanya yang lain, itu juga contoh. Kemudian ada leads capture landing page. Leads capture landing page ini biasanya lebih detail dari lead generation. Jadi kalau lead capture ini meminta pengunjung untuk memasukkan alamat email pada form yang disediakan gitu ya, penawaran gratis, subscriber dan seterusnya. Tapi biasanya kalau lead capture ini digunakan untuk mengidentifikasi pengunjung ya, kurang lebih ini versi detailnya dari lead generation. Contohnya seperti ini ya. Kemudian ada produk detailing gitu ya. Jadi memberikan penjelasan detail. Contohnya tadi ya, ada sepeda gitu kan, kemudian masuknya. Nah, kategori landing page ini bisa dikombinasikan. Artinya di sana mungkin ada lead generation, kemudian di sana ada call to action dan macam-macam. Artinya bisa lebih dari satu digabungkan. Kemudian isinya juga detail produk. Nah, setelah melihat contoh gitu ya, ini adalah marketing funnel dari landing page. Landing page itu ketika kita buat landing page belum langsung menjadi sukses gitu enggak bisnisnya gitu ya. Growth hackingnya langsung naik enggak. Landing page itu media, posisinya di tengah. Ini hanya media. Media itu tempat untuk mengumpulkan. Jadi kalau kita jualan di pinggir jalan, ini tuh ruko, stand-nya. Kemudian gimana caranya gitu ya? Ini top of funnel-nya. Gimana caranya kita mengumpulkan orang-orang, mencari awareness tadi gitu ya. Awareness itu di sini. Nah, strategi awareness-nya apa? Biar masuk ke sini, biar mengunjungi, biar orang-orang tahu gitu ya. Strategi awareness-nya misalnya sosial media, email, SEO, paid ads dan seterusnya. Kemudian dikonversi ke sini, masuk ke sini. Baru nanti ke conversion. Ini versi singkatnya. Kalau mau lebih panjang berarti bisa menggunakan Pirates framework ya di sebelumnya. Kalian cuma 3. Top of funnel berarti mendatangkan visitor, kemudian masuk ke landing page, kemudian terkonversi. Berapa banyak jumlah user pengunjung landing page yang akhirnya terdorong untuk melakukan action. Misalnya actionnya ngisi form, berapa banyak sih gitu ya. Ternyata pengunjungnya 1000, yang ngisi form 100, maka cuma 10%. Dari 1000 yang isi 999, 99,99% conversion rate-nya di situ. Maka ini marketing funnel. Posisi landing page itu ada di tengah. Kalau kita nggak melakukan top of funnel, ya berarti nggak ada traffic. Kalau nggak ada traffic, ya nggak ada konversi. Maka kuncinya di sana. Tapi kalau kita ada traffic, landing page-nya nggak sesuai, ya konversinya juga nggak bagus. Makanya harus dioptimalkan dari marketing funnel-nya.
Nah, kemudian menurut beberapa ini ya landing page yang saya amati, saya kumpulkan jadi satu, kemudian saya masukkan atau saya buat yang namanya anatomi landing page. Jadi struktur landing page itu dikenal dengan anatomy of a landing page. Jadi saya bagi menjadi 16. Sebuah landing page yang bagus itu terdiri dari 16 anatomi gitu ya. Yang pertama one page, yaitu terdiri dari satu halaman. Gitu ya, terdiri dari satu halaman. Kemudian yang kedua ada page fold, ini fiturnya di dalamnya. Kemudian ada fitur section, fitur section itu saling ini ya, section 1, section 2, section 3. Kemudian memanfaatkan yang namanya powerful copywriting. Jadi konsepnya sudah landing page tapi nggak ada copywritingnya ya nggak masuk gitu ya. Kemudian ada USP ya, unique selling proposition. Jadi keunikannya apa, kemudian ada headline, hero image, ada problem and solution. Jadi ini mungkin nggak menggunakan AIDA dan seterusnya gitu ya, nggak menggunakan formula copywriting, tapi ditambahkan atau susunannya dipisah-pisah, awareness-nya di bagian mana, tetap ada seperti itu. Jadi kita terapkan powerful copywriting-nya. Kemudian ada benefit di dalamnya, ada call to action-nya, ada social proof, salah satunya bisa testimoni, ada trust element, ada deskripsi singkat, foto, video, special offer, dan FAQ. Nah, ini adalah yang bagus. Tapi tidak harus semuanya. Semakin lengkap, semakin bagus. Tapi juga sesuai dengan kebutuhan. Karena semakin lengkap itu juga buatnya semakin susah, gitu ya. Biasanya, wah ini harus diisi apa, gitu ya. Tapi semakin lengkap, pembaca itu akan semakin detail melihat informasinya. Sehingga konversinya diharapkan juga semakin optimal. Oke, kemudian kita lihat ini contoh ya. Nanti teman-teman bisa melihat ada websitenya Lovari dan seterusnya. Ini beberapa contoh. Ini pembagian ya. Misalnya anatomi nih dari satu halaman. Tadi kan one page ya, dari satu halaman. Ini pembagiannya misalnya. Oh, di headline itu posisinya di mana sih? Oh, di atas itu ada headline. Kemudian ada subheading. Nah, macam-macam ya. Ada benefit nih, di benefit di sini satu. Ada trust element, ada video, ada call to action, macam-macam. Jadi menyusun landing page dari 16 anatomi tadi itu dimasukkan. Nah, yang paling bagus itu seperti ini. Tapi tidak semuanya mencantumkan full 16, ada beberapa sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu ya teman-teman gitu ya, bagaimana dengan konsep landing page, kemudian anatominya. Semoga bermanfaat gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.